warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Buah Batu, nama Edi Juhendi. Saya lahir di Sumedang tanggal 1 Januari tahun 1971, berarti sudah 20 tahun usia saya. Saya juga sudah berkeluarga, mempunyai 2 orang anak, yang satu sedang kuliah, satu juga masih di SMP, dan istri satu, ya, bersama sebagai seorang ASN juga, mengajar di salah satu SMP negeri yang ada di Kota Bandung. Di Kecamatan Buah Batu ini sebetulnya ada di wilayah timur selatan Kota Bandung, ya, artinya berbatasan juga dengan Kabupaten Bandung. Kita mempunyai luas wilayah sekitar 814,5 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 59.114, dan dengan memiliki juga wilayah administrasi, yaitu ke 4 kelurahan. Ada Kelurahan Jatisari, Kelurahan Margasari, Cijabura, dan Kelurahan Sekejati. Kita juga memiliki RW, sekitar ada 55 RW dan RT 373 RT. Itu wilayah administratif di RT dan RW. Wilayah kita juga secara geografis memang dulu ada sebagian, dan sekarang juga masih ada sebagian pertanahan, ya, artinya juga ada sawah, dan paling banyak adalah perumahan-perumahan yang ada di Kecamatan Buah Batu. Nah, secara geografis memang dulu sekitar 5 tahun terakhir saya ke sini masih banyak lahan-lahan pertanian yang ada di Kecamatan Buah Batu, termasuk persawahan, sehingga masyarakatnya juga sebagian petani. Selain ke sawah juga ada yang menggarap seperti kebun kangkung dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah banyak berubah bentuk, artinya yang dulunya persawahan sekarang sudah banyak berubah menjadi perumahan-perumahan, sehingga tentu saja berubah ke struktur sosial di masyarakat, baik dari kehidupan di masyarakat juga di infrastruktur. Nah, mungkin banyak permasalahan-permasalahan yang timbul seiring dengan perkembangan pembangunan, artinya juga tingkat kemacetan semakin tinggi juga di wilayah Kecamatan Buah Batu ini, terutama kalau kita lihat ini di Jalan Ciwastra. Kalau pagi seperti apa kemacetannya cukup sangat tinggi, ya, gitu. Kemudian juga isu strategisnya setelah adanya perkembangan pembangunan ini, salah satunya adalah banjir. Itu juga menjadi permasalahan yang menjadi pemikiran kami barangkali di Kecamatan Buah Batu untuk bisa menyelesaikan beberapa permasalahan. Ya, tadi karena ada perubahan struktur yang tadinya banyak kolam retensi, banyak pesawahan untuk menampung air, sehingga ketika hujan tidak berdampak banjir. Sekarang kan sudah berubah fungsi, yang tadinya tanah retensi sekarang menjadi perumahan, sehingga tentu saja menyebabkan air dari debit hujan yang tinggi ini juga tidak bisa tertampung ke selokan-selokan atau sungai-sungai yang ada di kita, sehingga menyebabkan juga banjir. Itu isu strategis yang barangkali jadi bahan pemikiran kita untuk segera diselesaikan. Sepertinya memang kita juga perlu duduk bersama, karena masalah banjir, masalah kemacetan tidak hanya bisa diselesaikan oleh kami di wilayah kecamatan khususnya, tapi juga perlu juga kontribusi dari semua elemen, termasuk dari segenap komponen masyarakat yang ada di Kecamatan Buah Batu. Dan alhamdulillah kemarin setelah hasil musrenbang kita sampaikan beberapa pemecahan masalah. Kita berembuk, ya, bersama warga, tokoh-tokoh masyarakat, dengan ketua forum RW kemarin, dengan ketua RPM juga, Karang Taruna juga hadir. Dan alhamdulillah kemarin dari ketua DPRD Kota Bandung juga sangat konsen untuk memfasilitasi, mengundang secara langsung ketua dinas PU Kota Bandung, sehingga dalam waktu dekat barangkali di tahun ini dari 3 permasalahan banjir yang ada di Kecamatan Buah Batu, yaitu pertama banjir yang langganan setiap kali hujan di wilayah Rancabolang, Jalan Rancabolang di depannya pesantren,
yang kedua juga banjir di Jalan Bakung, dan yang ketiga adalah banjir yang di Jalan Taman Pluto itu, akses masuk ke yang pintu Margahita gitu. Dan alhamdulillah barangkali karena sekarang memang kita berada di masa pandemi COVID-19, APBD kita juga sedang menurun, tidak tercapai target, sehingga barangkali kita lebih fokus, tapi minimal salah satu penyelesaian dari 3 yang utama itu bisa kita capai. Dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat di Taman Pluto itu kita akan buatkan di bawahnya kolam retensi, sehingga nanti air itu tidak mengalir ke jalan tapi masuk ke dalam kolam retensi yang ada di bawah taman. Tapi taman juga tetap berguna sebagai taman yang bisa digunakan, terutama kan itu taman lansia ya, untuk taman lansia, sehingga tetap fungsi tamannya tetap ada, fungsi penghijauannya juga berjalan, tapi di bawahnya juga bisa digunakan sebagai serapan air, sehingga juga bisa menabung lah kita pada masa di musim kekeringan. Terus yang kedua juga masalah kemacetan. Kemarin kita juga sudah usulkan, kita ingin membuat, kalau memperlebar jalan Ciwastra kemungkinan agak susah, bukan susah ini karena memang anggaran kita sangat terbatas. Kalau dari sisi pembebasan rumah yang ada di sepanjang jalan Ciwastra itu cukup luar biasa gitu ya, mungkin berapa triliun butuh untuk pembebasannya sendiri. Nah, kemarin kita berikan alternatif, kita ingin ada jalan pendamping sejajar tol. Nah, sehingga akses kita nanti bisa juga melalui akses jalan sejajar tol itu yang nanti dibuka mulai dari Gede Bage sampai interchange Buah Batu. Bisa kebayang kalau misalkan interchange Gede Bage dibuka, ya aksesnya pasti ke kita juga ke Kecamatan Buah Batu, kemacetannya akan semakin tinggi karena merupakan salah satu jalur alternatif. Nah, insya Allah dalam waktu dekat, karena itu masih daerah persawahan, terus di atasnya juga sedang ada pembangunan ya, kereta api cepat KCIC Indonesia Cina. Nah, barangkali itu agak lebih mudah, dan tanahnya juga masih banyak tanah pemerintah gitu, sehingga dalam segi pembebasan tidak akan terlalu serumit yang pembebasan milik warga. Barangkali itu menjadi salah satu solusi yang kita tawarkan ke pemerintah kota, dan kemarin juga Pak Ketua DPRD sudah secara resmi mendukung. Insya Allah mudah-mudahan ini juga menjadikan solusi dalam rangka pemecahan kemacetan di Kecamatan Buah Batu khususnya. Terus yang ketiga, barangkali tadi saya cerita dari awal, memang salah satu permasalahan di kita itu bukan hanya infrastruktur, baik itu masalah banjir, juga masalah kemacetan, tapi juga ada hal lain yang memang perubahan di struktur sosial di masyarakat. Nah, karena berubahnya fungsi, yang dulunya tanah pertanian banyak masyarakat menggarap tanahnya, sekarang kan sudah banyak yang tidak lagi sebagai petani gitu ya, sehingga mereka menjadi banyak pengangguran. Nah, kita coba arahkan, kita ingin mereka itu menjadi entrepreneur gitu ya, atau berwirausaha gitu. Kita juga sudah coba mengembangkan, dan alhamdulillah sebetulnya secara potensi sebetulnya di Kecamatan Buah Batu ini UMKM-nya itu cukup alhamdulillah menggembirakan gitu ya. Bahkan kemarin juga kita sudah kerjasama dengan Karang Taruna Kecamatan yang memang sudah berinisiatif lebih dulu untuk menampung, membuka marketplace ya di Samara itu juga salah satu bagian dari upaya kita bagaimana menjadikan masyarakat Kecamatan Buah Batu ini menjadi masyarakat yang entrepreneur ya, jadi berwirausaha baru. Tapi dalam perjalanannya mungkin tidak semulus yang memang direncanakan, tapi banyak hal yang menjadi kendala gitu. Tapi insya Allah dengan kita bersama, ya semua kendala itu kita bisa atasi lah. Salah satu kendalanya adalah di permodalan, yang kedua juga pemasaran, karena tidak mudah ketika kita membuat satu produk, kalau memang tidak ada marketplace-nya, tidak ada pemasarannya, sulit juga mau dijual kemana gitu ya. Itu barangkali hal-hal yang paling prinsip dan paling utama kita cari solusinya. Dan alhamdulillah di tahun 2020 kemarin kita dapat bantuan dari CSR FIF yang ada di Soekarno-Hatta, yang memberikan bantuan bergulir ya untuk UMKM yang ada di Kecamatan Buah Batu ini sebesar 2 juta angsuran bergulir yang dikembalikan untuk sekitar 20 UMKM yang ada di Kecamatan Buah Batu, dan itu berjalan dengan baik alhamdulillah.
Dan insya Allah kalau memang pengembaliannya bisa rutin dan bisa kembali, akan kita gulirkan kembali ke 20 UMKM lainnya gitu. Dan itu alhamdulillah berjalan ya, tidak ada yang macet kemarin saya lihat, dan kita tawarkan juga sesuai kemampuan mereka, jadi tidak ditarget misalkan harus dikembalikan 1 bulan sekian, tidak, sesuai kemampuan mereka gitu. Tapi alhamdulillah ya ini juga sangat responsif, membantu, dan mudah-mudahan ini juga menjadi awal yang baik untuk kita membangun bagaimana UMKM di kita ini bisa lebih maju. Terus yang kedua juga tadi, karena memang di Samara itu ya, yang digagas oleh Karang Taruna Kecamatan Buah Batu juga sudah membuat marketplace, karena sekarang kan kita sudah memasuki era digitalisasi, eranya revolusi industri 4.0, di mana semua sudah serba IT gitu ya. Nah, kita juga ingin masyarakat kita juga ikut andil di dalam revolusi industri ini. Jadi tidak hanya jadi konsumen aja gitu, tidak hanya jadi penonton saja, tapi kita juga harus masuk ke wilayah yang memang sedang sekarang berkembang gitu, biar kita juga bisa ikut maju. Dan alhamdulillah ya, saya lihat progresnya di Samara itu kemarin juga cukup menggembirakan. Ada beberapa UMKM yang sudah bisa menjual beberapa produk melalui beberapa aplikasi ya, seperti ada di Bukalapak, ada di Shopee. Itu alhamdulillah ya, bisa tembus ke sana UMKM kita, dan kita terus coba dorong dan gayung bersambut dengan kemarin juga ada bantuan kebetulan dari Universitas Telkom. Mereka juga ingin mendidik atau memberi pelatihan kepada UMKM yang ada di Kecamatan Buah Batu untuk melakukan proses atau pemasaran secara online, secara digital gitu ya. Dan kemarin baru dilatih sekitar 50 UMKM, dan tahun ini insya Allah juga akan dilatih sekitar 50 UMKM. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa kita kembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian yang ada di Kecamatan Buah Batu. Jadi ada keseimbangan lah. Kalau warga pendatang itu yang di perumahan-perumahan baru itu kan mereka rata-rata sudah jelas sudah punya pekerjaan. Nah, sekarang itu kita lebih fokus kepada masyarakat marginal yang ada di pinggiran, masyarakat pribumi yang tadinya mereka punya lahan pertanian, punya pekerjaan, sekarang kan banyak yang menganggur gitu ya. Makanya kita dorong untuk berwirausaha atau menjadi entrepreneur. Perkembangan COVID itu dimulai sejak bulan Maret ya, barangkali sekarang kita juga mau masuk ke bulan Maret, berarti hampir 1 tahun kita menangani atau bergelut dengan pandemi COVID-19 ini, berulang tahun barangkali ya. Tapi mudah-mudahan ya umurnya tidak panjang lah gitu ya COVID ini. Tapi memang di Kecamatan Buah Batu yang saya tahu di awal Maret sampai dengan pertengahan November itu kita ada di bawah terus Pak, landai gitu ya. Nah, memasuki di pertengahan bulan November mulai ada peningkatan. Nah, itu sebetulnya ada klaster-klaster dari pemerintahan yang terutama yang mereka yang bertempat tinggal di Margahayu Raya, sebagian besar itu di Kelurahan Sekejati. Waktu itu ada peningkatan karena memang ada klaster dari pemerintahan, dari Gedung Sate, ya, dari pemerintahan kota juga, dari DPRD, dari Dinas Pendidikan waktu itu, karena memang tersebar pegawainya itu ada di perumahan Margahayu Raya, sehingga pada waktu itu lumayan tinggi. Nah, kemarin kita sudah mulai merendah kembali, dan terakhir mungkin di gelombang yang kedua yang serangan COVID ini kita ada puncaknya di bulan Januari. Di Januari sampai akhir Januari itu kita sebetulnya sampai kita ada di posisi ke-1, pernah beberapa kali kita berada di posisi ke-1 urutan COVID Kota Bandung gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau saya melihat itu sebagai suatu proses. Kenapa demikian? Karena data itu muncul berdasarkan hasil tracking, artinya ada kinerja baik dari puskesmas yang ada di kita. Kebetulan kita punya 2 puskesmas, ada puskesmas Margahayu Raya dan juga puskesmas Sekejati. Nah, dua puskesmas inilah yang mungkin bekerja ekstra keras melakukan tracking, tracing, sehingga didapatkan data yang banyak. Artinya gini, karena
kalau COVID itu kan sama dengan MLM ya, multi level marketing. Kalau satu orang terpapar, kemudian di tracking bisa menjadi nambah 10 dan selanjutnya. Nah, kaitan tracking itulah mungkin yang dilakukan oleh Puskesmas itu secara baik, sehingga data kita mungkin akan banyak. Tapi itu adalah tidak apa-apa kalau menurut saya, karena memang kenyataannya harus seperti itu. Kalau memang data itu akan kelihatan dan akan terkendali gitu ya. Terus yang kedua juga, selain memang aktifnya Puskesmas melakukan tracking, tracing, sehingga sampai 1 minggu itu bisa 3 kali swab. 3 kali swab. Dari swab itu misalkan Puskesmas menswab 30 yang kontak erat. Dari 30 itu pasti ada yang positif, ada 10, ada 15, bahkan yang kemarin terakhir ada 20 dari 30 yang diswab oleh Puskesmas Sekejati, 20 diantaranya adalah positif. Berarti secara otomatis datanya naik. Tapi tidak apa-apa, karena itu kan bagian dari kita pencegahan, supaya kita tahu bisa mengendalikan juga. Daripada kita tidak, misalkan tidak kinerja Puskesmas tidak bagus, misalkan ujung data tidak kelihatan, tapi kan di bawah kita tidak tahu seperti gunung es. Jadi itu alasan kita kenapa sih data kita tinggi, yaitu tadi salah satunya memang kinerja Puskesmas kita yang sudah berjalan dan baik. Terus yang kedua juga, nah, masyarakat Kecamatan Buah Batu ini sebetulnya sudah masuk ke kategori masyarakat yang sudah maju sebagian gitu ya, terutama yang diperkomplekkan gitu ya, di perumahan-perumahan. Cara berpikir mereka juga sangat paham tentang COVID ini, sehingga mereka juga berinisiatif melakukan swab secara mandiri. Nah, saya contohkan kemarin di RW 11 Margasari, di RW 11 Margasari, mereka melakukan swab. Padahal mereka dengan biaya sendiri gitu, karena kalau minta ke Puskesmas kan harus hasil tracking, tidak serta-merta misalkan masyarakat meminta swab langsung diberikan, kan harus ada trackingnya dulu, harus ada tracingnya seperti apa, kontak eratnya dengan siapa. Nah, kemarin mereka berinisiatif melakukan swab sebanyak 93 orang warganya, dan dari 93 itu 18 dinyatakan positif. Ya tentu saja secara data pasti meningkat. Kemudian juga sama di Jatisari juga sama, bersatu RW melakukan swab secara mandiri, sehingga datanya juga itu bertambah karena ada yang positif juga. Nah, itu dua hal tadi yang menyebabkan kenapa data Kecamatan Buah Batu itu kemarin kita sampai bisa di nomor 1. Itu pertama karena kinerja Puskesmas dalam tracking dan tracing sudah berjalan dengan baik. Yang kedua juga aktifnya dari masyarakat untuk melakukan swab secara mandiri, bayar sendiri, sehingga data kita menambah. Tapi alhamdulillah per Senin kemarin ya, Senin sampai hari ini hari Kamis, kita sudah menurun, dan yang mungkin menggembirakan ya buat kita bahwa tingkat kesembuhannya itu ada di atas 90%. Jadi rata-rata yang terpapar setelah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, mereka rata-rata sembuh gitu. Dan yang punya komorbid, yang artinya harus dirujuk ke rumah sakit juga di Kecamatan Buah Batu ini cukup terbatas, tidak terlalu banyak. Karena kalau banyak kan bisa dibayangkan rumah sakit saat ini kan sudah waiting list, sudah banyak yang menunggu ingin masuk rumah sakit, karena COVID ini menyerang kepada yang usia rata-rata di atas 50 dan punya komorbid. Nah, kebetulan di Buah Batu ini kemarin saya evaluasi bersama Puskesmas by data kenapa kita bisa tinggi, ternyata ya itu hal itu, dan kedua juga alhamdulillah dari sisi kesembuhan juga cukup tinggi. Itu barangkali. Ya tentunya karena jadi pimpinan itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang perlu dibanggakan kalau menurut saya, karena kan jabatan itu hanyalah titipan gitu ya. Besok lusa juga kan belum tentu saya jadi pimpinan lagi gitu. Tapi saat ini kebetulan saya dipercaya, diberikan amanah, ya tentunya terutama mungkin kita, kalau saya prinsipnya harus berintegritas dulu. Kenapa harus berintegritas? Biar kita juga harus punya trust ya, punya kepercayaan dari masyarakat. Ketika kita sudah punya kepercayaan dari masyarakat, barangkali juga kita bisa bersama-sama masyarakat mengajak, membangun supaya
kecamatan ini bisa lebih baik, bisa lebih maju. Nah, dari trust tersebut juga insya Allah mungkin beberapa hal kita bisa lakukan, dan sebetulnya saya punya konsep ya, konsepnya itu sama yang seperti dikembangkan oleh Pak Wali Kota dulu, bahwa konsep kita itu melalui 3 pilar. Yang pertama adalah kolaborasi barangkali ya, yang kedua juga desentralisasi, dan yang ketiga inovasi. Nah, kenapa kolaborasi? Kolaborasi tadi gitu, kita juga ingin mengajak semua elemen, karena segala permasalahan yang ada di kita ini barangkali tidak akan pernah bisa selesai kalau diselesaikan oleh seorang atau misalkan oleh pemerintah saja, tapi perlu campur tangan dari semua pihak, sehingga perlu kolaborasi baik dengan unsur komponen masyarakat lainnya seperti dengan unsur kepemudaan, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh budaya, lintas sektor, dan semua lah. Insya Allah dengan kolaborasi segala permasalahan juga bisa kita selesaikan. Terus yang kedua juga, seorang pemimpin itu ya tentunya dituntut untuk berinovasi dalam segala hal. Bukan saja yang namanya inovasi itu bukan sesuatu hal yang baru, tetapi sesuatu hal yang lama yang sudah biasa kita lakukan, bagaimana bisa kita buat lebih menarik, yaitu juga sama namanya inovasi. Nah, mungkin salah satu hal yang sedang kita kembangkan kaitan dengan inovasi ini, karena memang di salah satu tugas dari fungsi pemerintahan kecamatan itu adalah yang pertama melakukan pelayanan publik ya, memberikan pelayanan publik, pelayanan yang prima ke masyarakat. Bagaimana masyarakat ini bisa terlayani dengan baik, karena pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan. Terus yang kedua juga barangkali yang sedang kita kembangkan dari sisi pelayanan, terutama saya ingin membuat terobosan tadi kaitan dengan kita sedang memasuki eranya digitalisasi, eranya revolusi industri 4.0, di mana semua harus berbasis teknologi. Nah, ke depan barangkali sedang kita kembangkan dan sedang berjalan sih, sebetulnya sudah berjalan sebagian. Kita juga sudah punya website. Nah, nanti ke depan biar efektif gitu ya untuk pelayanan. Jadi warga itu tidak harus selalu datang ke kecamatan. Bisa membuka handphone lah, kita buka web kita, menanyakan kapan pembuatan KTP saya selesai. Nanti kan sudah sebetulnya ini sudah berjalan ya, inovasi ini, bahwa masyarakat itu tidak perlu datang bolak-balik menanyakan KTP kapan selesainya gitu ya. Tapi sudah bisa dilihat secara online, misalkan dengan nomor register sekian, tanggal sekian beresnya. Jadi kan efektif waktu kita gitu ya, efektif juga waktu masyarakat. Terus juga efisien, artinya juga masyarakat tidak perlu datang bolak-balik ke kecamatan, hanya tinggal ngecek, ya datangnya kalau sudah selesai kan sudah kelihatan bahwa misalkan nomor register sekian sudah selesai dan mereka bisa tinggal ngambil. Itu juga salah satu inovasi. Banyak juga yang sedang kita selesaikan, kemarin juga kita sudah berbicara dengan dari Universitas Telkom ya, kaitan dengan pelayanan-pelayanan ini, mudah-mudahan sedang dirintis beberapa aplikasi juga ya untuk memudahkan masyarakat, sehingga ingin meminimalisir atau lebih jauhnya lagi ingin zero komplain lah gitu ya. Jadi tidak ada lagi komplain-komplain kaitan dengan pelayanan masyarakat, karena pelayanan ini adalah salah satu menjadi tugas utama kami, pelayanan publik. Terus yang kedua juga kita juga punya fungsi untuk menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat, dan kebetulan di Kota Bandung ini sudah ada program PIPPK. Nah, program PIPPK ini salah satu fungsinya adalah untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan baik infrastruktur ataupun non infrastruktur di wilayah KRW tadi, kaitan dengan yang disebutkan dengan desentralisasi. Nah, titik pembangunan sekarang itu kan lebih dititikkan di tingkat RW. Nah, PIPPK hadir sebagai menjembatani untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di tingkat KRW. Itu adalah tadi kaitan dengan desentralisasi. Dan jauh lebih daripada itu sebetulnya bukan saja PIPPK ini andalan, tapi hanya sebagai rangsangan. Artinya dengan adanya PIPPK, tingkat partisipasi masyarakat juga akan tergali. Saya contohkan misalkan kemarin di RW 17 Manggasari membangun gedung RW. Di program PIPPK itu sebetulnya hanya dianggarkan 50 juta. Tapi kan
terbangun gedung tersebut sampai habis 200 juta, berarti ada 150 partisipasi masyarakat. Nah, itu yang luar biasanya dari PIPPK. Jadi PIPPK itu bukan sesuatu hal yang sifatnya harus menyelesaikan, tapi hanya sebagai rangsangan saja, stimulan gitu ya. Artinya bisa mendorong partisipasi masyarakat lebih tinggi. Banyak hal-hal lain yang bisa kita lihat dari positifnya adanya PIPPK, yaitu terutama dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Itu barangkali dua hal yang menjadi inovasi. Nah, Kecamatan Buah Batu ini sebetulnya boleh dikatakan sebagai miniaturnya Kota Bandung. Jadi secara penduduknya kita itu sangat heterogen. Jadi semua suku, semua budaya, semua agama ada komplit di Buah Batu gitu ya. Nah, untuk itu juga saya berpesan barangkali karena saya juga mempunyai salah satu fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, di mana salah satu tugasnya adalah memberikan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ingin menumbuhkan rasa kecintaan terhadap tanah air ini, sehingga jangan sampai terjadi di masyarakat ada hal-hal yang gejolak sosial karena tadi perbedaan-perbedaan. Tadi beranjak dari beberapa adanya perbedaan, sebetulnya kalau kita manage dengan baik ya, perbedaan itu adalah sesuatu yang merupakan kekayaan sebetulnya ya. Kalau di manage dengan baik, perbedaan itu adalah suatu kekayaan barangkali. Tapi kalau tidak di manage dengan baik, bahkan bisa menimbulkan disintegrasi gitu ya. Artinya perpecahan persoalan-persoalan di warga. Mengingat ya heterogennya masyarakat kita, ya perlu barangkali ditumbuhkan rasa untuk saling menghormati dalam sesama pemeluk antar umat beragama, saling kerjasama di segala hal gitu ya, sehingga Kecamatan Buah Batu ini bisa lebih maju kalau dirembukan secara bersama-sama. Jadi pemikiran-pemikiran dari berbagai aspek, berbagai perbedaan, insya Allah akan lebih maju, lebih baik ketika kita duduk bersama dan diselenggarakan bersama-sama. Terakhir barangkali dari saya, itu kalau saya ingin kebetulan saya dipercaya kali ini jadi camat di Buah Batu, yang paling utama saya ingin menumbuhkan tadi selain integritas, yang paling utama adalah kejujuran. Boleh saya sedikit mengutip dari kata-kata Bung Hatta bahwa memang kalau kita kurang pandai bisa disiasati dengan belajar. Kurang pengalaman kita bisa disiasati juga dengan bekerja. Tapi kejujuran adalah sangat sulit. Jadi mari sama-sama berangkat dari kejujuran. Dengan kejujuran insya Allah kita bisa bersama-sama membangun Kecamatan Buah Batu ini supaya lebih baik. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.